Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Mulyawati, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Jakarta dengan jurusan akuntansi. Sebelumnya yang saya hormati Pak Julius Nur Syamsi selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai hubungan negara dengan agama. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat premier sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Agama merupakan status resmi sebagai identitas dan falsafah utama di suatu negara. Umumnya agama-agama ini memiliki lebih banyak hak dan lebih sedikit pembatasan di negara. Dalam praktik kehidupan kenegaraan, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Yakni yang pertama adalah integrated atau penyatuan antara agama dan negara, yang kedua interseksional atau persinggungan antara agama dan negara, dan yang ketiga adalah sekularistics atau pemisahan antara agama dan negara. Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara barat dianggap sudah selesai dengan bentuk sekularisimenya atau pemisahan agama dan negara. Paham ini menurut The Encyclopedia of Regional adalah sebuah ideologi di mana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial. Pemisahan agama dan negara adalah konsep dalam filsafat dan jurisprudensi yang menyatakan bahwa ada jarak politis antara organisasi agama dan negara bangsa. Dalam konsepnya, istilah ini mengacu pada pembentukan negara sekuler dengan atau tanpa undang-undang pemisah negara dan destabilisme, perubahan hubungan negara antara institusi keagamaan dan pemerintah negara. Dalam konsep masyarakat, tingkatan pemisah politik antara agama dan negara ditentukan oleh struktur hukum dan pandangan hukum dominan yang menetapkan hubungan layak antara agama, terorganisasi, dan negara. Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularilisasi, yang pengertiannya cukup bervariasi. Proses sekularilisasi yang berimplikasi pada marginalisasi agama ini berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularilisasi memang telah melakukan pemisahan, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularilisasi secara ketat terdapat di negara Prancis dan Amerika Serikat. Sementara di negara-negara Eropa selain Prancis penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dan hal-hal tertentu masih sangat jelas. Seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, penandaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya. Sekularilisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara muslim. Sekularilisasi politik dalam hal-hal tertentu dan tingkatan tertentu memang terjadi di negara-negara muslim, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara modern sebagai perwujudan sistem demokrasi yang menggantikan lembaga-lembaga negara berdasarkan keagamaan, pembentukan partai-partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, dan sebagainya. Bahkan proses sekularilisasi secara terbatas juga terjadi di negara-negara agama yang mengintegrasikan agama dan negara seperti Arab Saudi dan Iran, dengan melegalisasi aturan-aturan operasional tertentu yang awalnya berasal dari negara-negara barat sekuler seperti peraturan hukum tentang perdagangan internasional, imigrasi, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya umat Islam telah memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularilisasi politik bersama dengan proses globalisasi. Kemudian, konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis masing-masing manusia. Keyakinan manusia
sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. Konsep ini dibagi menjadi beberapa paham. Yang pertama, menurut paham teokrasi. Menurut paham ini, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, atau segala tata kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan negara. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Ada dua sistem dalam paham ini, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Jika dalam pemerintahan teokrasi langsung, raja atau ratu kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan. Maka dalam pemerintahan teokrasi tidak langsung, yang memerintahkan bukanlah Tuhan, tetapi raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala negara diyakini memerintah atas kehendak Tuhan. Dalam pemerintahan teokrasi tidak langsung, sistem dan norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Dengan demikian, negara menyatu dengan agama-agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, menurut paham komunis. Komunis memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan filosofi materialisme, dialektis, dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis atau tidak bertuhan yang dipelopori oleh Karl Marx, atau agama sebagai candu. Manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama dalam paham ini dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantasi manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekankan bahkan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Yang ketiga, menurut Islam. Ada 3 aliran menurut Syadzali pada tahun 1990. Aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dengan negara, dan masalah negara adalah urusan negara. Begitu pula sebaliknya, Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan, tidak punya misi untuk mendirikan negara. Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan nilai-nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Sementara menurut Muhammad pada tahun 2000 menyebutkan bahwa dalam Islam ada 2 model hubungan agama dan negara. Model pertama disebut sebagai hubungan integralistik dan model kedua disebut sebagai hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan integralistik diartikan sebagai hubungan totalitas, karena agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan 2 lembaga yang menyatu. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisah antara agama dan politik atau negara, sama dengan konsep teokrasi. Sedangkan hubungan simbiosis mutualistik ditegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik. Sementara itu, negara juga dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara. Selain itu, ada kebijakan politik tentang agama. Menurut Anwar 1995, untuk dapat membantu memahami lebih sistematis tentang hubungan agama negara, format hubungan Islam dan birokrasi dalam kurun waktu 1963 sampai 1993. Ada 3 periodisasi. Yang pertama, periode awal Orde Baru hingga 1970-an yang mencerminkan hubungan hegemonik antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Periode ini ditandai dengan kuatnya negara yang secara ideologi politik menguasai wacana pemikiran sosial politik di kalangan masyarakat.
Pada periode ini timbul penolakan-penolakan umat Islam terhadap konsep modernisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan di antara kedua lembaga tersebut. Pola ini disebut Effendi pada tahun 1998. Disebut hubungan tidak serasi antara Islam dan negara. Periode kedua adalah periode 1980-an, di mana hubungan Islam dan birokrasi bersifat resipkoral, yaitu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman di antara kedua belah pihak. Soal politik, misalnya, diselesaikan bersama dan diharapkan dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan masing-masing. Dalam periode resipkoral ini, timbul kesadaran pemerintah bahwa Islam merupakan demonisasi politik yang tidak bisa dikesampingkan. Tindakan memarginalkan Islam adalah tindakan yang tidak menguntungkan. Jajaran birokrasi menyadari bahwa para intelektual Islam mempunyai potensi yang amat signifikan dalam membangun bangsa. Pola ini disebut Taba pada tahun 1996, hubungan bersifat resipkoral kritis. Dekade 1990-an, berkat artikulasi dan peranan cendekiawan Muslim, hubungan Islam dan Orde Baru berkembang menjadi akomodatif. Hal tersebut ditandai dengan semakin responsifnya kalangan birokrasi dan sejumlah kebijakan yang akomodatif bagi umat Islam. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai hubungan antara agama dan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.